Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik dalam perkuliahan humaniora dengan topik kita kali ini adalah penilaian kinerja dokter. Dokter di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah seorang pemimpin bagi setiap pelayanan yang diberikan kepada pasien. Untuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu sangat tergantung pada mutu pelayanan medis yang diberikan oleh seorang dokter. The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization dalam salah satu risetnya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara adequate staffing dengan outcome klinis. Pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia medis dalam konteks ini adalah seorang dokter yang baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan juga meningkatkan daya saing dari fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia yang dinilai penting adalah bagaimana melakukan manajemen kinerja dengan menjadi utama melakukan penilaian kinerja dari seorang dokter. Berdasarkan definisi, penilaian kinerja adalah sebuah proses menilai hasil karya sumber daya manusia dalam suatu organisasi melalui suatu instrumen penilaian kinerja. Ini adalah definisi yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2009. Lalu apa tujuan penilaian kinerja? Jadi penilaian kerja dokter itu bertujuan untuk memahami kekurangan dari kinerja yang telah dilakukan, sehingga dengan hal ini dapat memberikan ruang atau kesempatan untuk meningkatkan atau melakukan perbaikan terhadap mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya untuk memperkuat pemberian insentif dan juga program reward serta value based purchasing strategis oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ada beberapa prinsip dari penilaian kinerja yang harus dipenuhi. Pertama adalah proses penilaian kinerja sebaiknya terlebih dahulu harus dilakukan pembuatan atau penyusunan instrumen penilaian kinerja yang berisi kriteria penilaian yang spesifik. Jadi ada key performance indikatornya sehingga kinerja yang dilakukan dapat diukur dengan tepat atau dengan objektif. Kemudian kriteria penilaian kinerja itu harus juga berhubungan dengan pekerjaan dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Ini memang yang berkaitan saja dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian proses penilaian kinerja ini juga harus menggunakan instrumen penilaian kinerja yang sifatnya individual, sehingga lebih efektif dan mampu secara objektif menilai dengan akurat dan memberikan gambaran bagaimana kinerja dari individu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah proses penilaian kinerja seorang dokter sebagai salah satu seorang tenaga profesional tentu saja harus realistis dalam penyusunannya, harus objektif dan harus berbasis bukti serta spesifik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau prosedur kerja spesifik yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah tahapan penilaian kinerja. Jadi pada tahapan penilaian kinerja kita perlu menyusun beberapa tahapan atau beberapa langkah yang harus dilakukan untuk bisa melaksanakan penilaian kinerja dengan baik. Yang pertama adalah pemilihan kinerja. Ini harus disusun dulu apa saja indikator yang akan dipakai untuk menilai atau sebagai alat ukur terhadap suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua penetapan standar kinerja. Ini harus dibuat prosedurnya, standar prosedur operasional dari sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Kemudian adalah tahapan pengumpulan data untuk melakukan analisis. Jadi setelah adanya alat ukur penilaian, kemudian ada standar kerja yang harus dilakukan oleh para pekerja, dalam konteks ini adalah seorang dokter misalnya Nah, kemudian tahap yang selanjutnya adalah pengumpulan data untuk dianalisis. Jadi setelah pekerjaan dilakukan oleh seorang dokter, data-data atau informasi yang dibutuhkan bisa dikumpulkan, kemudian dianalisis apakah apa yang dilakukan oleh dokter ini telah sesuai dengan standar kerja yang ada yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah pendekatan dalam penilaian kompetensi dan juga kinerja dokter. Ada beberapa hal yang
di sini disampaikan ya. Yang pertama terkait dengan pemberian surat izin praktik dan credentialing. Jadi validasi terhadap penilaian kompetensi ini dilakukan secara rutin oleh pemerintah maupun juga oleh penilai medis lain, termasuk misalnya juga adalah profesi. Kemudian ada physician profiling ya. Ini bisa dilakukan berdasarkan review terhadap rekam medis, kemudian sarana dan juga prasarana termasuk juga kebijakan operasional dari fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah penilaian kinerja klinis. Jadi penilaian terhadap kuantitas dari pelayanan yang diberikan ya, pelayanan kesehatan oleh seorang dokter kepada pasien. Kemudian yang terakhir adalah proprietary performance appraisal system. Jadi ini merupakan sebuah sistem penilaian kuantitas dan juga kualitas terhadap perilaku kerja dan hasil atau output pelayanan yang diberikan oleh seorang dokter yang biasanya didesain secara spesifik oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dari mana data-data untuk analisis terhadap kinerja ini didapatkan? Ada banyak sumber data yang bisa diperoleh ya. Bisa dari rekam medis misalnya ya. Kemudian juga bisa berasal dari survei pelanggan atau survei pasien atau survei keluarga pasien misalnya ya. Kemudian dari hasil tes atau hasil pemeriksaan, dari laporan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan juga bisa mendapatkan data atau informasi. Termasuk juga dari data administratif, dari misalnya kwitansi pembayaran, kemudian juga dari berkas-berkas administrasi pasien misalnya, itu bisa menjadi informasi awal untuk dilakukan analisis pada penilaian kinerja seorang dokter. Selanjutnya adalah kerangka kerja kompetensi dasar dokter. Jadi seorang dokter itu dalam menjalankan praktik kedokterannya harus memenuhi kerangka kerja yang baik. Yang pertama adalah patient care. Jadi seorang dokter itu harus memiliki kemampuan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang penuh kasih, kemudian pelayanan yang tepat dan efektif ya, pada pasien. Jadi semua pelayanan yang dilakukan itu harus berorientasi kepada pasien. Kemudian juga seorang dokter harus memiliki pengetahuan yang cukup terhadap ilmu-ilmu kedokteran dan ilmu klinis ya, yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Kemudian juga seorang dokter itu harus bisa menggunakan bukti-bukti ilmiah dan metodologi ilmiah dalam melakukan investigasi, evaluasi, maupun juga upaya untuk meringankan keluhan dari pasien. Kemudian seorang dokter juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi kemampuan komunikasi yang baik ini menjadi salah satu syarat bahwa kinerja dokter itu bisa dinilai baik atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek profesionalisme ya. Jadi seorang dokter itu harus bisa menjalankan profesinya dengan baik, di kode etik kedokteran dengan baik. Dan yang terakhir ini sistem best practice ya. Jadi diharapkan seorang dokter itu memiliki pemahaman yang baik yang utuh terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi penyusunan indikator kinerja kunci. Jadi berdasarkan rekomendasi Institute of Medicine ya, bahwa penyusunan indikator kinerja kunci ini harus memenuhi beberapa aspek yang penting. Ini bisa disingkat dengan istilah SMART ya. Beberapa rekan-rekan atau adik-adik yang memang sudah banyak terlibat dalam organisasi mungkin sudah mengenal konsep ini ya. Jadi bahwa penentuan sebuah ukuran itu harus memenuhi aspek yang pertama spesifik. Jadi harus jelas, harus spesifik apa yang akan diatur, apa yang akan dinilai. Kemudian harus dapat diukur. Jadi apa ukurannya? Yang dikatakan baik, yang dikatakan cukup, yang dikatakan kurang itu apa ukurannya? Itu harus bisa diterjemahkan dengan baik. Kemudian harus bisa diterima. Jadi memang sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya, sesuai dengan budaya yang ada, harus bisa diterima. Kemudian harus masuk akal. Jadi memang indikatornya memang bisa dicapai. Jadi alat ukur itu harus bisa menilai performa dari performa yang paling buruk, yang paling baik, sampai yang menengah. Jadi jangan menyusun indikator yang tidak bisa dicapai, tidak masuk akal. Okay. Dan memiliki jangka waktu. Jadi memang harus ada jangka waktunya. Setiap rumusan atau sebuah indikator yang disusun itu harus memenuhi aspek.
Berikut adalah beberapa contoh penilaian kinerja umum bagi seorang dokter misalnya. Saya ambil contoh satu misalnya kelengkapan pengisian rekam medis. Jadi seorang dokter harus bisa membuat rekam medis ya, mengisi rekam medis secara utuh, secara lengkap ya, dari awal penulisan identitas sampai akhir ya, sampai rekam medis tersebut ditandatangan. Dokter harus tahu komponen-komponen rekam medis itu apa saja. Ini kan merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis ya. Nanti coba dibuka saja ya, kira-kira komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah rekam medis. Ya. Kemudian juga dalam pengisian rekam medis sebaiknya menghindari singkatan-singkatan yang sulit dipahami, ya, atau sulit dibaca. Lebih baiknya ditulis secara lokal. Ya. Nah, yang lain-lainnya ini beberapa kerja umum saja ya yang perlu diketahui contohnya ya. Nanti lebih detailnya bisa dibaca di Peraturan Menteri Kesehatan tentang uh, standar pelayanan minimal. Di situ ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Nanti disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari dokternya ya, bekerja dalam konteks apa ya, di mana, apakah di instalasi gawat darurat atau misalnya di rawat inap ya, atau misalnya di poli pelayanan kesehatan. Baik adik-adik, cukup sekian presentasi dan pemaparan awal dari saya. Insya Allah kita akan banyak diskusi di forum perkuliahan ya, dan juga nanti ada tugas yang diberikan untuk melengkapi perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.